Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kisah-kisah nyata. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Di channel ini kita membahas tentang kisah-kisah nyata, pengalaman hidup tentang asuransi. Semoga untuk video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Insya Allah saya akan bantu untuk jawab sebisa saya dan semampu saya. Nah, teman-teman, ini saya akan membahas untuk teman-teman semua mungkin yang saat ini sedang hamil, ataupun istrinya yang sedang hamil, ataupun masih dalam proses progres, ataupun rencana untuk punya anak. Saat ini saya informasikan beberapa faktor yang ditolak oleh rumah sakit dan yang bisa diterima oleh rumah sakit saat kita keadaan emergensi untuk proses kelahiran normal ataupun sesar, ya. Sebenarnya halnya mudah, teman-teman. Jadi BPJS itu sebenarnya konsepnya bisa dipergunakan di mana saja yang memang masih ataupun tercover ataupun ada kerjasama dengan pihak rumah sakit dan pihak BPJS. Jadi dimanapun, kalau memang dalam keadaan emergensi, kita bisa di mana saja untuk proses lahirannya, ya. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa faktor yang bisa ditolak oleh pihak rumah sakit dan bisa diterima oleh pihak rumah sakit. Yang pertama, teman-teman ya, apa sih yang ini pengalaman saya, apa sih yang ditolak oleh pihak rumah sakit? Jadi saya pernah, istri saya itu sebenarnya kontraksi. Kontraksi memang belum waktunya, itu sekitar 6 bulan kontraksi. Itu perut ataupun perut kram, ya. Kita ke rumah sakit nih, emergensi. Emergensi di rumah sakit yang memang di-cover oleh pihak rumah sakit, tapi bukan vaskes kita, bukan vaskes pertama kita, ya, di rumah sakit. Contoh, saya di rumah sakit A, vaskes pertama kita, sedangkan saya lagi di jalan, justru itu kontraksi memang belum waktunya. Nah, itu masuk ke rumah sakit B dalam keadaan darurat. Itu sebenarnya bisa di-cover nggak BPJS menurut teman-teman? Nah, ini ada yang bisa ditolak, ada yang tidak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau itu hanya sekedar kontraksi saja, kontraksi ya, kontraksi saja, itu tidak di-cover ataupun tidak dibiayai oleh pihak BPJS, alias teman-teman akan bayar masuk di rumah sakit tersebut, ya. Atau mungkin teman-teman perutnya kram banget masuk BPJS ke rumah sakit, itu di-cover atau enggak saat keadaan emergensi? Tidak. Pengalaman saya, tapi kalau memang ada beda ataupun saya salah ucapan, mohon maaf, ini pengalaman saya saja. Jadi itu faktor yang ditolak oleh pihak rumah sakit, ya. Tapi ada nih, ini faktor-faktor yang memang diterima oleh pihak rumah sakit dalam keadaan emergensi untuk orang-orang yang melahirkan ataupun dalam sedang hamil, ya. Yang pertama, kalau memang kita ya ataupun istri, ya, atau seorang perempuan ini sedang hamil, keluar flek yang banyak, itu dalam keadaan darurat bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan perawatan secara gratis di rumah sakit dalam keadaan emergensi, ya. Itu faktor. Yang kedua, ini pasti bisa di cover dalam keadaan emergensi. Kenapa? Untuk yang kedua ini adalah masalahnya keluar darah ataupun flek darah. Itu bisa di cover dalam keadaan dimanapun untuk rumah sakitnya. Untuk yang ketiga, sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan kita di luar dari jauh dari vaskes pertama, kita dalam keadaan darurat, ini keluar istri ataupun seorang perempuan air ketuban, meskipun hanya pembukaan pertama atau sudah pembukaan pertama, dan itu mengalami kontraksi yang hebat, itu bisa akan di cover proses lahirannya ataupun perawatannya, ya teman-teman ya. Nah, itu bisa tolong dipahami. Jadi yang pertama yang bisa di cover, pengalaman saya ya, mengalami flek yang banyak ya. Kedua, keluar darah, flek darah ataupun pendarahan atau keluar darah. Yang ketiga,
keluar air ketuban ataupun mengalami sudah mau proses lahiran. Jadi nanti akan diperiksa dulu pihak perawat atau bidan dan pihak dokter. Pertama, dicek, maaf ya, alat kelamin, dicek di kelamin perempuan si ibunya, apakah saat dicek tangan melalui secara manual, apakah ada fleknya, banyak atau tidak, berdarah atau tidak, atau sudah air ketuban atau tidak. Kalau memang sudah ada, maka bisa dimanapun dan ibaratnya di cover oleh pihak BPJS dan di cover ataupun secara gratis di rumah sakit. Nah, jadi teman-teman, setahu saya di luar dari hal itu, ya, di luar dari hal itu, maka secara otomatis tidak di cover oleh pihak BPJS. Ya, jadi teman-teman, ini tolong diperhatikan. Contoh, meskipun kita jatuh nih, mohon maaf, contoh istri jatuh, istri kandungan, tapi nggak keluar flek darah, ataupun saat dicoba untuk USG pertama, bayinya sehat-sehat saja di dalam, tapi isi ibunya sakit banget di perutnya, itu tetap bayar. Tapi kalau dalam keadaan tersebut, contoh nggak keluar darah, tapi si anaknya membahayakan di dalamnya, itu masih bisa di cover. Nah, itulah yang bisa saya bantu untuk informasikan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Insya Allah saya akan bantu untuk menjawab sebisa saya dan semampu saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton untuk video kisah-kisah nyata. Sehat-sehat semua. Dan untuk seorang ibu, calon ibu, semoga sehat-sehat semua di rumah. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.